Tetap berdiri, kita nyanyikan sekali lagi Hosana. Dan kita tahu hari ini ada sesuatu yang ajaib sekali. Saudara, tadi pada waktu orang-orang kudus mulai berdatangan, saudara, begitu banyak sebenarnya kita yang ditepuk, kita yang diberikan sesuatu. Saudara, dan sebelum Pak Agung naik ke atas, di depan, tiba-tiba di depan saya berdiri Paulus. Saudara, dan dia berkata kepada saya, di dalam kekekalan nak, waktu kalian tinggal 5 menit. Paulus berkata dan menatap dengan sangat serius. Dan dia berkata di dalam kekekalan nak, bukan di dalam waktu jasmani. Waktu kalian tinggal 5 menit. Dan dia berkata, masa dalam 5 menit engkau tidak bisa berikan yang terbaik. Engkau harus habiskan segalanya. Kekuatan, harta, semuanya buat Tuhan. Buat pukulan yang terbesar. Buat lawatan yang terhebat. Buat cinta dan ekspresikan dengan sangat spektakuler. Karena waktumu tinggal 5 menit. Waktumu tinggal 5 menit. Mari saudara, sebelum kita teruskan, kita mau berkata Hosana.
Silakan duduk. Pak Yus akan menyampaikan. Saudara-saudara sekalian, engkau mengalami sendiri. Seperti acara hari ini yang kami baru lalui tidak direncanakan, saudara. Jangan saudara kira bahwa semua itu sudah direncanakan. Tidak ada yang tahu. Hidup dengan Tuhan itu begitulah. Maunya Tuhan itu kerap kali itu dalam bahasa Jawanya itu sadet sanyet. Seketika itu Tuhan mau nih begini, lakukan. Karena kita tidak pernah mengerti maunya Tuhan. Kalau tidak kita alami lebih dahulu. Maka dari itu saudara, kata-kata top itu adalah kata-kata Tuhan Bapa sendiri pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Setelah Dia berfirman, semuanya jadi. Dan dilihat amat baik sekali. Kemudian untuk hari ini, hari-hari ini, acara ini, Tuhan juga memakai kata top. Dan terus terang saudara, waktu saya dengar itu, saya katakan Tuhan, itu kan untuk engkau. Apa yang engkau firmankan, apa yang engkau sudah katakan, itu yang amat indah dan jadi. Tapi kalau itu diterapkan untuk kita, mana mungkin Tuhan, wong kita ini selalu berbuat dosa. Kita tidak pernah bisa benar. Bisa benar enggak? Bisa seketika. Setelah itu dosa lagi. Makanya dari itu saudara, untuk kita sampai kepada top, engkau perhatikan perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Kita semua tujuannya adalah kedatangan Tuhan, kita masuk dalam kerajaan surga dan kita kumpul di dunia baru. Maka dari itu saudara, engkau tidak akan bisa mengerti. Jangan membayang-bayangkan dunia baru nanti kayak apa, terus bentuknya kayak apa, suasananya kayak apa. Nggak bakal kamu ngerti kalau tidak ngalami dulu. Saya selama hidup dengan Tuhan, dari kecil, umur 12 ditemui Tuhan Yesus sendiri dan Dia berkata, jadilah hambaku. Lalu saya katakan, gak ngerti Tuhan, gak usah ngerti tapi alami. Ini loh saudara. Tapi kita kerap kali sebagai manusia,
kita mau mengerti lebih dahulu, baru percaya, baru ngalami. Itu bukan iman. Iman, percaya akan firman, dan tidak usah kamu lihat, tidak usah kamu kira-kira bagaimana. Percaya saja, semuanya jadi. Saya sendiri juga bukan seorang pemikir. Saya dari kecil adalah orang yang pemikir, orang yang perfect. Dari kecil menjadi pemimpin, tetapi kenapa dibentuk oleh Tuhan? Sampai saya itu mengatakan, kenapa sih Tuhan? Yusuf engkau mau jadikan pemimpin, harus kamu masukkan penjara lebih dahulu. Daud mau jadikan raja, engkau jadikan gembala dulu. Kenapa Tuhan? Tuhan lalu mengatakan begini, kamu belajar Alkitab, baca saja, alami, nanti kamu mengerti. Percayalah bahwa Bapakmu di surga itu sudah menetapkan hidupmu. Dia itu adalah Alfa dan Omega. Dia Maha Kuasa. Kamu tak perlu takut, tapi yang penting kamu percaya. Udah jalani saja. Dengan mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Kalau hari ini, acara hari ini adalah top. Bukan berarti bahwa kamu bisa membayar. Itu semua adalah anugerah. Dipanggil, suruh melakukan. Kemudian dievaluasi. Selama kita membuat bahtera, saudara, kita jujur. Di dalam pelaksanaan bahtera ini, dari tahun ke tahun, hampir tidak pernah kami lulus. Tapi lolos. Bukan lulus loh, lolos. Jadi, tapi sebetulnya lolos itu lulus enggak? Punya ijazah, tapi tidak kerja. Lolos itu. Jadi selama 8 tahun ini, terus terang, tiap tahun itu kita cuma lolos. Makanya saya sendiri sampai mengatakan, Tuhan, apalagi saya ini umurnya sudah 80. Fisik itu merosot Tuhan. Pendengaran juga kurang. Nanti ada sedikit sakit. Tapi saya cuma ngomong, maumu apa? Ini rahasia keberhasilan saya hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 15. Saya hidup di dalam firman, firman hidup di dalam saya, lalu saya lakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Dengan tidak memikir, tidak apa-apa.
Coba bayangin saudara. Saya pulang dari Fak-Fak, Irian, pelayanan, 3 hari KKR, 3 hari 3 malam, sama cucu saya juga, sama Hengki. Pulang-pulang besok sampai di rumah, bangun tidur, lumpuh saudara. Lumpuh. Jam 2:30 itu bangun itu. Loh, Tuhan, aku kok lumpuh? Saya cuma tanya sama Tuhan begini, makanya itu saya ajar saudara. Hidup dengan Tuhan. Kalau kamu mau berhasil, tidak ada yang lain kecuali hidup bersama dengan Roh Kudus. Dan firman. Firman kamu baca, kamu berdoa, kamu dengar apa lakukan, kemudian tanya Roh Kudus dalam segala perkara. Jangan dijalankan menurut pikiran sendiri, tapi segala perkara jalankan dengan Tuhan. Contohnya pada waktu saya lumpuh, 2:30, saya cuma ngomong, Tuhan aku lumpuh. Jawaban Tuhan itu jangan seperti yang saudara kira-kira. Tidak apa-apa, begini apa. Enggak, Tuhan juga bilang, betul kamu lumpuh. Jadi hiduplah dengan Tuhan itu secara real, nyata, rohani dan jasmani. Jangan direnungkan, dipikirkan, diapakan. Sebab pada waktu saya lumpuh, saya bilang, Tuhan, saya kok lumpuh? Ya. Nah, di situ saya spontan berkata, tapi Tuhan, aku ini kepingin kencing. Masakan mbok suruh ngompol? Jawaban lagi, ngomongnya gini. Mau kencing ya kencing. Coba bayangin. Kira-kira kalau saya pikir, kencing suruh kencing. Ya jadi kencing di tempat tidur. Enggak, Tuhan itu luar biasa. Kencing ya kencing. Ya sudah, saya bangun. Loh, kok bisa? Kok enggak lumpuh? Saya bangun, saya pergi ke kamar mandi. Kencing. Selesai, balik lagi ke tempat tidur. Meletakkan tubuh, lumpuh lagi. Loh, saya lalu tanya gini, loh Tuhan, tadi kan sudah mbok sembuh gitu. Tuhan bilang, siapa yang menyembuhkan? Enggak. Lah kenapa aku mau kencing kok bisa? Karena kamu minta kencing, aku izinin. Oh gitu. Setelah selesai, ya lumpuh lagi. Ngerti saudara? Hidup dengan Tuhan itu asik sungguhan. Ngeri-ngeri sedep. Waktu lumpuh, kok lumpuh Tuhan? Ya. Mau kencing Tuhan, silahkan. Bisa. Balik lumpuh lagi. Lu kok lumpuh lagi Tuhan? Iya, bayangin. Aku sampai gini, wah wis tak ngerti Tuhan. Makanya Tuhan bilang, percayalah, gelinding wae. Ngapain sih susah-susah? Wong kamu susah-susah, kamu mikir ya ada isa apa-apa. Iya toh? Ngapain kamu mikir cari jalan dewek? Hiduplah dengan Tuhan. Tuhanmu luar biasa. Maka dari itu saudara, keluar dari Mesir berapa juta orang. Yang masuk Kanaan cuma 2 orang. Kaleb dan Yosua. Untung namaku dikasih nama Yusa. Lumayan. Sebab dari situ saya tahu. Kenapa mau kasih nama Yusa? Saya sebetulnya jangan kamu kira deh. Tuhan ngomong itu saya kasih apa itu. Ya, enggak.
Mesti dialog dulu, argumentasi dulu. Tapi ingat, Tuhan lihat hati. Saya tanya, kenapa mau kasih nama Yusa? Kamu tahu ndak, yang dari Mesir ke Kanaan itu 2,5 juta, yang masuk cuma Yusa sama Kaleb. Oh ya lumayan, saya bilang. Tapi yang akhir baru saya tahu. Kamu tahu ndak, Yusa itu namaku, tak kasihkan kamu. Wah, ngucap syukur saya. Maka dari itu saudara, kenali akan Allahmu sebegitu rupa sehingga kamu jalan dengan penuh percaya. Jangan banyak mikir, percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ngalami apapun, percaya saja bahwa Tuhanmu itu baik. Apalagi hari ini Tuhan mengatakan, aku mau kamu semua masuk top. Memang kamu tidak bisa, tapi aku mau kamu bisa. Amin. Jadi jangan khawatir saudara. Yang di sini kamu bisa, amin bisa. Coba nanti kalau mengalami apa-apa, jangan dinilai. Sebab pada waktu saya ngalami sendiri, saya lumpuh. Saya tanya, Tuhan, aku lumpuh, ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ngucap syukur. Itu berarti kamu percaya bahwa Bapakmu yang menetapkan semuanya itu. Dan itu baik. Dan ternyata memang luar biasa. Lumpuh dari jam 3 malam sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi, tangkukku cuma dipegang Tuhan 3 kali. Nyet, nyet, nyet. Sampai saya ngomong begini. Engkau bertindak ya, kalau enggak aku mati. Terus dia ketawa, dia bilang, baik kalau kamu ngerti. Bayangin, Tuhan itu luar biasa. Jadi pada waktu jam 10 saya sudah keluar, sudah duduk di luar, sudah normal. Iin sama Agung datang. Wah, karena apa? Mamai repot, ribut, papa lumpuh. Wah, semua diteleponi. Aku bilang gini, yang buat apa bikin orang pusing? Ya biar tahu, biar doa. Tidak bisa apa-apa sayang. Semua tergantung Tuhan dan percaya kita. Jadi pada waktu mereka datang, lupa katanya lumpuh. Iya, tadi. Sampai jam 10. Oh, habis itu sudah bangun. Normal. Dan ini tidak dibuktikan oleh anak-anak saja, tapi oleh dokter-dokter pada waktu saya mengalami kecelakaan. Darah di dalam otak ini 350 cc. Dokternya juga bilang, ini tidak bisa. Harus dibuka tengkoraknya. Lalu ditaruh di lemari es. Bayangin saudara, tengkorak ini mau dibuka, taruh lemari es, darahnya dikeluarin. Terus saya bilang gini sama teman-teman dokter. Kamu buka, kamu taruh lemari es, darahnya kamu sedot, bisa enggak bersih? Enggak bisa. Nah iya ngapain?
Wong lekuan otak itu kayak begitu. Habis itu otak itu kayak bubur. Kesenggol sini pelenyot. Makanya kalau digoreng itu kasih tepung enak. Sebab tadi ya saya baru makan utak pindang itu. Enak. Maka itu saudara, kalau gitu tuh saya ingat ketawa sendiri. Ya. Utak enak ini kok, waktu itu kok mau dinyet-nyet. Sehingga pada waktu mau dibuka, saya mau diterbangkan ke Singapura. Tuhan, saya ngomong, Tuhan, sebaiknya apanya aku harus lakukan? Jangan pergi. Masalahnya di situ. Kenapa kalau sama saya jawab sama kamu enggak? Lah saya bergaul tiap hari dengan dia. Kamu enggak bergaul tiap hari. Kamu cuma sekedar kalau ngomong tidak perlu kue dah ngomong. Ayah Tuhanmu bilang, aku ora perlu mbek kowe kok. Saya itu dalam segala apapun ngomong, ini piye Tuhan. Jadi makanya itu saya itu sebetulnya sudah ngajar saudara puluhan tahun yang lalu. Cobalah bergaul karib sama Tuhan. Tapi saya tidak nyalain saudara. Contohnya, istri saya yang kawin 50 tahun lebih. Ya tidak bisa itu. Kalau saya ada apa-apa, aduh yang perutku sakit, sembayang. Terus saya tanya, wes sembayang tuh? Sudah, sembayangmu piye? Perutku sakit, sembuhin Tuhan. Jangan itu ngatur Tuhan. Nah terus piye? Tuhan, perutku sakit, apa yang aku harus lakukan? Udah. Lah tidak dijawab, ya diem aja. Paling-paling mati. Lah karena kamu takut mati, ya takut ya ada apa-apa. Jangan takut hidup dengan Tuhan tuh. Tuhan tuh aneh. Dek kamu mau, dia tidak mau. Dek kamu tidak mau, dia mau. Ditipu bisa enggak Pak? Enggak bisa. Pura-pura mau, enggak bisa. Enggak bisa, Tuhan itu tahu hatimu. Maka dari itu, saudara, cobalah hidup dengan Tuhan. Di dalam menyelesaikan ini, karena top ini begini saudara. Tuhan bilang, di hadapanku kamu amat baik. Padahal lolos tapi tidak lulus. Karena apa? Saya juga ngalami. Lolos itu bagaimana sih Tuhan? Lolos itu ya memang pokoknya bisa. Tapi saya ngalami dalam hidup saya. Waktu sekolah, waktu di mana-mana. Sampai saya itu dimarahi sama pendeta loh saudara. Ngajari kok anak-anak enggak suruh belajar dengan rajin. Saya bilang, saya gantung biar Tuhan loh. Saya belajar tapi tanya Tuhan. Saya mau ujian ya tanya Tuhan, aku mau ujian enggak? Ujian. Ujian Tuhan. Nah, tapi aku belum belajar. Ya belajarlah secepatnya. Nah, tapi nyonyaku sakit Tuhan. Calon istriku saya mau ujian itu calon istriku sakit. Saya di telegram. Psikiat sakit. Masuk rumah sakit. Lah aku bilang. Ajar piye Tuhan pikiran di sana. Nah, dia ya tahu. Kalau saya tidak bisa bakal belajar karena pikirannya di Semarang. Saya sekolah di Jogja. Tuhan tuh ya tahu. Makanya itu sudahlah ngucap syukur, jujur, terbuka, ngomong sama Tuhan. Aku ya ngomong. Tuhan,
ini mau ujian, tapi aku tidak bakal bisa belajar karena pikiranku di sana terus. Tidak apa-apa. Ya sudah, saya ujian. Saya daftar orang 10. Saya nomor 10. Orang nomor 1 ujian tidak lulus. Kedua tidak lulus. Ketiga tidak lulus. Sampai orang nomor 9 tidak lulus. Sebab ujian zaman saya tidak ujian zaman sekarang. Ujian zaman saya itu 10 pertanyaan, 1 pertanyaan gagal, out. Tidak lulus. Tidak diulang lagi. Tidak. Jadi orang 1 keluar, saya tanya, tidak lulus? Tidak. Tanyai apa? Ini. Yang teman yang 1 jawab, oh itu jawabannya gini. Ya. Yang kedua, oh yang 2 itu jawabannya gini. 1 sampai 9 saya dapat jawaban semua. Kemudian saya masuk. Profnya bilang, sudah belajar? Udah. Belajarnya di mana? Ya di luar tadi. Ya jujur toh ya. Terus dia bilang, kamu ini sebetulnya tidak perlu tes. Kenapa? Lawang preparatnya aja, prakteknya aja 3. Jadi percuma. Kalau 3 sama dapat 10, itu cuma 13 paling 6,5. Tapi ya sudah biarlah, dites saja. Sebab 1 sampai 9 temanmu tidak ada yang lulus. Ya. Tanya, nomor 1. Jawab pertanyaan teman. Teng. Saya jawab saja. Ting. Terus dosennya bilang gini, kok bisa ya? Iya, barusan di luar. Nomor 2, nomor 1 sampai 9 saya lulus. 1 sampai 9. Lulus. Karena apa? Tanyaannya orang 9. Lalu dia bilang, ini tanyaan ke-10. Dia bilang, ya saya pikir belum tentu aku bisa jawab, aku tidak ngerti. Tadi belum dengar. Tapi Tuhan luar biasa. Yang ditanya yang nomor 10, yang saya bisa. Jadi saudara tahu, lulus. Saya lulus, teman-teman bilang, kamu lulus? Iya. Kok bisa aku kok pinter dewek? Bukan pinter, sing pinter itu kue. Yang bocori jawaban. Oh, jadi tanyaan kami dikasihkan kamu? Iya. Jadi aku lulus. Oh begitu. Nah, setelah itu saya ngebut saudara. Sampai Semarang, Jogja Semarang, zaman itu saya pakai motor. Motor saya BSA gede. Tukang ngebut. Pokoknya lari langsung ke Elizabeth ngapain? Mau bangunin calon istri saya. Sebab Tuhan bilang gini, udah berangkat ke Semarang, ke Elizabeth, rumah sakit Elizabeth, bangunkan calon istrimu. Itu umurnya pada waktu itu 17 atau 18 ya. Jadi saya sampai di rumah sakit, cuma gini toh. Ini dia di rumah sakit itu di kamar berapa, nomor berapa, enggak tahu. Saya masuk, saya tanya sama resepsionis, ada nama anak ini. Oh iya ada itu di kamar ini. Saya ketemu tante nih. Aku bilang, tante mana psikiat? Loh, kok tidak dijawab cuma nangis. Lupi itu tante, psikiat mana? Itu tidak ngomong. Tak pikir-pikir tante iki piye to ya. Wong ditanyain, ndak mau jawab karena apa? Wis mati. Jadi mak itu sudah mati. Jadi tante-tante ini tidak bisa jawab. Nah, aku udah dijawab ya sudah wongnya masa bodoh masuk.
Ada berangkat, ada tempat tidur geledekan, ditutupi kain putih. Karena dia sudah mati, tutup mau dibawa ke kamar mayat. Lah aku ini ya geblek ya, tak ngerti deh itu calon istriku. Cuma saya bilang sopo itu. Tak buka, loh kok sikiat. Aku malah gini, malah lihat mati, malah lihat gini. Lah, kok tidur terus? Kan Tuhan tadi di Jogja bilang suruh bangunin, tak ceblek. Bangun. Kata kok tidur terus. Aku teko ini maksudnya suruh bangun ke kowe. Loh, aku tuh gak ngerti dia mati. Aku tahu mati, ya ora bakal tak bangkit gitu ya. Wong saya ndak punya kuasa apa-apa. Betul ndak? Kita kerap kali suruh bangkit ke. Tapi ndak bisa kalau ndak Tuhan yang nyuruh. Tuhan pada waktu di Jogja dia bilang, pulang ke Semarang, masuk rumah sakit, bangunkan calon istrimu. Hanya itu. Saya orang mikir dia mati mau urip. Adapun digeledek ke kamar mayat, tak pikir sopo. Aku udah ngerti, buka jok lah. Kok tidur terus, bangun. Melek. Lu kowe kok datang. Iya, suruh bangun ke kowe. Loh aku tadi kemana? Mau dibawa kemana? Kamar mayat. Wong wis mati kowe iku. Ngerti yo, hidupmu bukan milikmu, tapi milik Yesus Kristus Tuhan. Ngerti? Jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir. Mati yo masuk surga. Amin. Tapi wani meni ngomong amin nganti dia sakit aja wedi mati lho ya. Jangan takut mati. Malah kalau kamu takut kehilangan nyawa. Itu firman. Bangun. Demikian cuma mama saya. Pada waktu mama saya di Jepara, saya ditelepon sama kakak saya perempuan. Kamu pulang, mama ini koma, mati ndak hidup ndak, koma. Karena gulanya drop. Sudah berapa? 2 minggu. Koma 2 minggu. Terus saya ditelepon suruh pulang. Mama ini cuma ninggal nunggu kamu pulang. Yang lain sudah pada datang. Terus saya tanya, Tuhan, aku pulang enggak? Mama sakit, koma. Tuhan bilang apa? Kalau kamu pulang, mamamu pulang. Aku pulang, mamaku pulang ke surga. Oh, lah terus piye? Ya aku yang bilang, ya wis lah, enggak usah mulai. Si kakak marah, saudara-saudara marah, papa marah. Mana Sin? Terus saya jawab, kamu mau aku pulang, mama pulang, atau aku enggak pulang, mama enggak pulang? Kenapa? Tuhan ngomong, ya aku pulang, dia pulang. Ya wis aja mulai, ya wis. Saya tidak pulang. Setelah 2 minggu, Tuhan bilang, sekarang pulang. Terus saya bilang sama anak-anak, Iin, Denny, ayo berangkat ke Jepara. Ngapain Pak? Ya ini emak sing meh mati dulu.
Saya kalau ngomong tuh memang kasar, ceplas-ceplos. Sampai di rumah, saudara. Sampai di rumah, masuk kamar, selesai. Parkir mobil, saya berdoa. Tuhan, apa yang saya harus berbuat? Mak ini koma. Tuhan cuma ngomong gini, ya masuk sana, masuk kamarnya mamahmu, bangunin. Cuma gitu tuh, lah aku ya udah ngerti. Ya aku ya masuk kamar, mamah mana? Tuh done kamar, buka kelambune, mah bangun. Saya cuma gitu, udah tak pegang. Saya bilang, mah bangun, kata Tuhan. Aku suruh bangunin kamu. Melek. Buka mata bilang. Dia buka mata bilang, Lunang kok kamu datang? Iya, gara-gara kue. Meh mati, rasdo mati, mati, rasdo mati. Ngerti saudara? Saya ngalami semua perkara itu. Orang mati dibangkitkan. Orang sakit disembuhkan. Istri saya sendiri pun pembuluh darahnya di Australia. Putus semua. Dokter berkata, tinggal 2-3 hari mati. Saya bilang, ya terserah lah. Kalau Tuhan bilang pulang-pulang. Udah ngucap syukur. Gak usah pusing. Ngalami sendiri bersama dengan Yesus. Jangan mikir, jangan menetapkan. Sehingga pada waktu itu saya bilang sama istri saya, pembuluh darahmu pecah semua, tutup mata, sembahyang ngucap syukur. Ya sudah, terus saya ngadep Tuhan. Tuhan, istriku ini pembuluh darahnya putus semua itu, lu lihat darahnya ngocor. Terus apa yang saya harus lakukan? Tuhan cuma ngomong gini, ngadep Bapak. Loh, bayangin, saudara enggak ngalami sendiri itu kamu enggak akan tahu. Ngadep Bapak. Kamu jangan tanya gini, ngadepi Bapak kemana? Bapaknya kayak apa? Dan jangan mikir, kalau suruh ngadep Bapak ya ngadep. Caranya piye? Ya datang langsung. Bapak, aku menghadap kepadamu karena disuruh Tuhan Yesus. Gitu saja, kayak anak kecil. Oh, Bapak jawab. Ya, ada apa? Istriku ini pembuluh darahnya pecah semua. Tapi aku mau pelayanan di Australia, mau nyelesain. Tolongin dong Bapak, supaya aku bisa nyelesain pelayananku. Bapaknya ngomong, aku berkati kamu, kamu bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik. Amin. Aku bilang gitu. Sudah amin, melek toh, lihat istri saya mau mati. Lula sidone mati mau urip. Oh, ngerti tidak saudara? Tidak tahu saya. Ya begitu itu ceritanya. Terus balik lagi saya. Bapak, nanti kowe tadi kan ngomong bahwa aku bisa nyelesain tugas. Tapi istriku ini mati mau hidup. Bapak ngomong, masakan kalau engkau mendahulukan aku tidak ngurusi istrimu. Makanya saudara kenali Tuhanmu, Tuhan yang luar biasa. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu sembuh. Berapa lama? 3 hari sembuh. Sudah. 3 hari saya tidak kasih obat, tidak kasih apa. Sembuh normal.
Itu pada waktu itu umurnya 40. Sekarang umurnya sudah 78. Ya enggak mati-mati itu. Makanya kalau dia bilang, yang ini sakit sudah ngucap syukur. Wong umurmu tambahan, wis ditambahi berapa kali gitu. Iya ya. Jangan kamu kira kalau kita ini dikasih tugas Tuhan di sini seperti di sini ini. Lalu ndak ada harga yang harus kita bayar. Ada. Ini lihat ini. Kepala saya bonyok, sobek 1 senti. Baru selesai tadi malam, kemarin ya. Kemarin malam jam yang sama 2:30 gentian istri saya yang kepleset. Dia teriak-teriak, "Yang, aku udah bisa bangun." Lu kenapa? Aku ya jatuh kayak kamu. Cuma aku lumayan, ora sobek. Lah kenapa kok bisa jatuh? Kepleset kencingku dewek. Tidak bisa ngerti toh kamu? Ya tidak apa-apa ngucap syukur. Udah, tak bantu, tidak kuat. Karena apa? Tidak ada landasan nih. Oh, banjir. Kencing, pleset sana, pleset ini. Manggil orang lain. Saya panggil pembantu saya, Har, bantu. Ibu jatuh. Waduh, ibu jatuh Pak. Iya, enggak apa-apa, ngucap syukur. Ngerti saudara? Hiduplah dengan Tuhan dengan cara terbuka, jujur, dan ngomong sama Tuhan. Pasti kamu bisa menyelesaikan semua. Amin. Ya, bisa ya, harus bisa. Wes ya. Windu punya tarian loh. Ayo Lan. Karena windu ini tariannya ini pilar. Sampai saya ya heran. Wong model pilar cagak-cagak kok bisa disuruh nari itu piye. Soalnya saudara kita ini pilar, suruh jadi pilar. Nah, pilar itu sebetulnya enggak bisa banyak apa-apa ya toh. Enggak bisa apa-apa. Wong cuma menyanggah saja. Tapi upah Tuhan luar biasa. Apa saja yang kamu ditugaskan Tuhan, terima. Ngucap syukur. Tuhan itu luar biasa. Kamu pasti bisa menyelesaikan. Jangan kamu kira kalau saya ini di sini kamu tahu sendiri. Badan saya juga tidak begitu sehat. Saya juga tadi bilang, Tuhan aku masih bisa khotbah enggak. Saya pulang ke hotel tidur. Bangun tidur kok lumayan seger. Ya wis lah. Tendak ya enggak ngomong saya. Ya, mana Lani? Ayo Lan. Sebentar kita akan menarikan tarian. Di tarian ini kita bersama semua akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan di akhir kita akan menyanyikan lagu Hosana, di mana kita mengangkat mahkota Tuhan. Biar hanya Tuhan yang menjadi pusat di hidup kita. Biar hanya Tuhan, pemerintahan Tuhan yang ada di dalam hidup kita dan ada dalam bangsa ini. Saya berdoa, biar tarian yang akan ditarikan ini bukan sebuah pertunjukan, bukan buat sebuah show, tapi biar kita semua ikut ambil bagian. Biar kita semua, setiap jemaat Tuhan, dan bahkan yang di depan saya ini bukan jemaat Tuhan,
setiap pahlawan-pahlawan Tuhan, kita sama-sama masuk ke ruang Maha Kudus. Kita sama-sama masuk ke next level. Kita sama-sama masuk Tov. Sungguh amat baik. Dan sesungguhnya itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Tapi itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita semua. Saya mengundang kita semua buat bangkit berdiri. Biar saat tarian dinyanyikan, saat tarian ditarikan, kita angkat tangan kita deklarasi, kita percaya, kita semua masuk ke dalam Tov. Sungguh amat baik. Amen. Karena disitulah, karena hanya kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi dalam hidup kita semua. Mari kita mulai setiap tarian. Tuhan, inilah kami, pilar-pilar-Mu. Inilah kami mempelai-mempelai-Mu. Inilah kami pekerja. Inilah kami imam. Inilah kami tentara yang berdiri pada setiap panggilan. Kami dengan kuat bersama-Mu. Hanya dengan anugerah Tuhan dan perkenanan Tuhan, kami bisa sampai hari ini. Biar Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang membuat kami kuat sampai akhir dengan tuntas dan unity. Sungguh biar hari ini Tuhan, Engkau selubungi kami dengan anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Perlayakan kami untuk berdiri di tanah kudus-Mu Tuhan. Kami tahu tempat kami sekarang berdiri. Ini adalah tempat kudus. Karena Engkau ada di sini Tuhan. Dengan darah-Mu kami mau masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau. Datanglah ya Rajaku, datanglah ya Tuhanku. Biar kami bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Bukan karena kehebatan kami, karena sesungguhnya kami adalah orang yang najis. Tapi Engkau yang menguduskan kami. Biar hidup kami seperti mutiara di hadapan-Mu Tuhan. Menyala sebagai pelangi dan sebagai lambang dari perjanjian-Mu. Firman-Mu yang berkata, jauh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak ada yang kami inginkan selain di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindukan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena letak kekuatan dan kemampuan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami gak bisa apa-apa Tuhan. Hanya Engkau yang bisa melayakan kami Tuhan. Kami sesungguhnya Tuhan kotor, kami najis Tuhan. Tapi Engkau yang bisa menguatkan kami. Engkau langkah kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berpijak Tuhan. Engkau yang membuat kami naik sampai puncak Tuhan. Engkau yang membuat kami naik sampai top Tuhan. Dan Tuhan, kami mengangkat tangan kami berseru padamu. Biar kami masuk ke dalam hadirat-Mu,
Dan hanya hadirat-Mu yang memenuhi hidup kami selama-lamanya. Tuhan, bawa kami dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Buat kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Buat kami terus merindukan akan hadirat-Mu yang begitu sempurna. Dengan anugerah yang dari Tuhan, bawa kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Bantara-bantara-Mu Tuhan, dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Masukkan kami Tuhan, masukkan layakan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, turunkan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Tanamkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Sampai selamanya Tuhan. Patok kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, penuhi hati kami dengan kerinduan untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta setiap kami. Dan kami percaya Indonesia bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Kami percaya Tuhan, 7 roh Allah ada bersama bangsa kami. Dasar iman masuk ke dalam tubuh kami, masuk ke dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami takkan membuat kami goyah, takkan menggoyahkan iman kami, karena kami tetap berdiri dengan kuat bersama Yesus Kristus, Raja dan Tuhan kami. Hosanna in the atas Indonesia. Datanglah ya Rajaku, datanglah ya Tuhanku. Jehovah. Berdiri mewakili setiap kota kami Tuhan, mewakili setiap panggilan kami sebagai pilar yang menopang bangsa kami. Biar Engkau akan membangkitkan setiap pilar yang ada di Indonesia Tuhan, dalam ketenangan dengan kesetiaan dan ketekunan dari Sabang sampai Merauke. Setiap kami Tuhan punya karakter yang daripadamu. Turun dari surga Tuhan dengan anugerah yang daripadamu Tuhan. Buat setiap kami punya kerendahan hati. Hari-hari ini kami perlukan itu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar ada shalom-Mu Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dan anugerah-Mu yang akan melingkupi Indonesia ini Tuhan.
Nyatakanlah karya-Mu dalam setiap hidup kami. Kami ini hanya hamba Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Engkau kerjakan, yang Kau suruh kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab seluruh jengkal tanah bangsa ini ada di dalam hati-Mu. Dan sudah Engkau limpahi dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Tidak ada sudut dari bangsa ini yang dikuasai oleh kegelapan lagi. Karena cinta-Mu sudah memenangkan bangsa ini. Dan seluruh penduduk bangsa ini akan menemukan cinta yang asli. Cinta yang sejati. Cinta yang dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau yang sudah mematok setiap tempat demi tempat Tuhan. Menjadi tempat kudus-Mu Tuhan. Dan bangsa ini akan menjadi tempat di mana Engkau bertahta. Kekudusan Allah ada atas setiap tempat demi tempat. Dari Sabang sampai Merauke. Takut akan Tuhan. Jalan dan kebenaran dan hidup. Karpet merah dibuka. Patok-Mu Tuhan tertancap. Yang bukan daripada Tuhan sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ambil kendali, Engkau yang tertanam makin dalam Tuhan. Gelora cinta dan kebenaran Tuhan terpanut dengan kuat atas seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertahta dan berdaulat atas bangsa Indonesia, yang berdaulat atas hidup kami. Kami pilar-pilar-Mu Tuhan, diri di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terang-Mu bersinar, menyingkirkan semua kebodohan, menyingkirkan semua kelemahan, menyingkirkan semua kemiskinan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bangsa pilihan ini Tuhan adalah bangsa Indonesia akan menjadi rumah keintiman bagi Tuhan. Indonesia akan makmur dan menjadi pilar untuk memberi makan bagi dunia. Tuhanlah yang empunya Indonesia. Engkaulah Yesus Raja dan penguasa tunggal atas seluruh Indonesia. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kerajaannya memerintah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah pilar-pilar-Mu yang memilih bagian yang terbaik. Pilar yang berfungsi seperti yang Tuhan mau, yang takut akan Tuhan. Pilar yang menerima proses dan hasil yang terbaik dari Tuhan, yang terbaik dari langit, yang terbaik dari bumi dan segala isinya, air di sungai dan di laut, matahari, gunung-gunung, bukit-bukit. Punya hati hamba dan hineni, tidak goyah, berdiri kokoh, berdiri kuat, dan setia sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Yesus Kristus batu karang yang meneguhkan negeri dan bangsa kami. Perjanjian Tuhan digenapkan atas negeri kami. Destiny Tuhan ditetapkan atas negeri kami. Kerajaan Tuhan ditegakkan atas Indonesia. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Indonesia sampai tos, sampai penuh kebaikan. Sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekal, tuntas, genap, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Sejak hari ini dan sampai waktu yang Tuhan tetapkan saat Tuhan datang yang kedua kali, semua keputusan yang diambil dalam jaminan Tuhan, sejak kami dimasukkan dalam mahkota dan tahta Tuhan, maka semua keputusan yang diambil berdasarkan kehendak Roh Tuhan. Dan karena itu dijamin oleh Tuhan, tidak ada keputusan yang membawa penuntutan apapun. Yesus jaminan kami, Rock of our salvation, adalah jaminan yang kekal buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga berkata, tidak ada keputusan yang dibuat oleh siapapun atas bangsa ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam nama Yesus, karena jaminan pelangi kasih setia Tuhan sudah ada dalam hidup kami, dan kami masuk di dalam mahkota Tuhan, kami percaya mulai saat ini tidak ada lagi yang namanya kecelakaan, tidak ada lagi yang namanya bencana, tidak ada lagi roh-roh ataupun kerugian-kerugian yang mengambil nyawa manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kasih setia Tuhan, jaminan kasih setia Tuhan mengalir dan masuk dalam hidup kami. Yesus yang memegang semuanya, tidak ada satupun yang terlepas dari tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya jadi. Tidak ada kerusuhan, tidak ada satupun rencana iblis yang bisa jadi. Maka kami berkata semua top, semua rencana Tuhan yang jadi. Tidak akan ada lagi tawuran, pemberontakan, ketidakpuasan yang ada buat bangsa Indonesia. Mulai hari ini kerajaan Tuhan sudah datang, kehendak Tuhan jadi, akan tegak seperti pilar, akan terjadi perkara yang ajaib buat bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini tidak ada gunung meletus di seluruh Indonesia, tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami, semua dalam kendali dari Tuhan Yesus. 5 tahun ke depan, semua firman dari Tuhan tidak terbelenggu. Ada sebuah masa lawatan yang ajaib buat Indonesia. 85% bahkan lebih Indonesia dilawan oleh kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Semuanya ini jadi. Sudah Genap tuntas tos.